Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to online class with Bunda Laila. Anak-anakku yang solih dan solihah, how are you today? I hope you are always happy and healthy. Bunda juga berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Bunda Laila ya. Anak-anakku yang hebat, today we are going to learn Islamic Religious Education dengan materi sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, anak-anakku yang hebat, before we start our lesson today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan mampu untuk membaca dan memahami makna kandungan dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Serta anak-anak juga diharapkan mampu untuk memahami dan mengamalkan sikap hidup rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tolong disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Anakku yang solih dan solihah, tolong disimak baik-baik ya bacaan dari surat Al-Furqan ayat 63 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Quran surat Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang beriman yang memiliki sikap tawadu atau sikap rendah hati akan memiliki gelar ibadur rahman. Ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tunduk. Mereka merasa bahwa mereka adalah makhluk yang sangat kecil, tidak memiliki apapun, sekalipun mereka memiliki ilmu yang banyak, kekayaan, dan jabatan yang tinggi. Nah, anak-anak, sikap rendah hati di sini memiliki makna sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan atau merendahkan orang lain. Dia juga rajin beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah meremehkan sesama manusia, tapi dia juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga akan menganggap bahwa kenikmatan yang ada pada dalam dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa bentuk sikap rendah hati dalam bergaul di masyarakat. Yang pertama, tidak menonjolkan dirinya dalam orang-orang yang statusnya sama. Yang kedua, bersedia mengunjungi orang-orang yang statusnya lebih rendah dari dirinya. Yang ketiga, dia bersedia duduk bersama dengan kaum fakir miskin, orang yang cacat, dan duafa. Yang keempat, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang lebih dari dirinya. Dan yang terakhir, dia tidak makan, minum,
serta berpakaian yang menunjukkan kemegahan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mohon disimak dengan baik ya bacaan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku yang hebat, surat Al-Isra ayat 26 dan 27 menjelaskan tentang yang pertama, larangan untuk sikap hidup boros dan berhambur-hamburan. Dan yang kedua, Allah menjelaskan bahwa sikap hidup boros sangat terkutuk. Bahkan orang yang boros disamakan dengan saudara setan. Dan yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat yang dimiliki oleh setan. Dan setan itu selalu ingkar kepada Allah. Makna boros di sini adalah membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Nah, anak-anakku yang hebat, dari penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 tadi, kita dapat memahami bahwa sikap hidup boros itu sangat tercela. Untuk itu, kita harus berusaha untuk selalu hidup hemat dan hidup sederhana. Karena lawan kata dari hidup boros adalah sikap hemat dan hidup sederhana. Nah, sikap hidup hemat di sini memiliki makna sikap mengandalkan dirinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dia tidak kikir atau tidak pelit. Sikap hidup hemat dan hidup sederhana adalah salah satu sifat yang baik yang diwariskan dalam akhlak Islam. Nah, kita bisa dikatakan hemat dan hidup sederhana apabila kita dapat membelanjakan harta kita untuk kebutuhan kita secukupnya, untuk membeli barang-barang yang bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk menghindari sikap boros atau kikir dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari hidup boros. Yang pertama, kita bisa membiasakan diri untuk menabung. Dan yang kedua, hidup apa adanya. Artinya, kita bisa menjalani hidup kita dengan semaksimal mungkin tanpa mencari-cari apa yang belum kita punya. Dan yang ketiga, bersedekah. Bersedekah bisa dilakukan setiap Jumat atau setiap hari dengan semampu kita, dan jangan lupa untuk ikhlas ya. Alhamdulillah, syukurillah. Anak-anakku yang hebat, cukup sekian video pembelajaran kali ini ya. Bunda Laila berharap anak-anak dapat memahami materi pembelajaran yang telah Bunda sampaikan. Okay, before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.